warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini kami ingin membuat video wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Ramadana dengan NIM 4312401091. Perkenalkan, nama saya Tera Widianti dengan NIM 4312401043. Perkenalkan, nama saya Wafadi Marianto dengan NIM 4312401038. Saya Gabriela Sabatini dengan NIM 4312401038. Ikut video wawancaranya. Nama kakak siapa? Oke, nama saya Dian Ranisa dari PT Tirta Wijaya. Boleh kita tahu kakak di sini udah bekerja berapa lama ya? Sekitar 14 tahun. Sudah 14 tahun ya kak. Kakak di sini jabatannya apa? Sangat marketing. Oke, jadi di sini aku ada pertanyaan, Kak. Bagaimana perkembangan bisnis di PT Tirta Wijaya ini jika dikaitkan dengan kebutuhan sumber daya manusia? Untuk menciptakan lowongan pekerjaan di daerah sini sih. Jadi untuk membantu lingkungan sekitar juga ya kak. Berapa sih orang yang saat ini dibutuhkan atau lowongan kerja yang tersedia di PT Tirta Wijaya ini? Saat ini lowongan pekerjaan yang kosong sepertinya cuma hanya driver saja ya. Kira-kira ya sekitar 2 atau 3. Berarti driver buat 2-3 orang doang aja ya? Karena yang bidang lain itu belum ada. Baik, keahlian atau kompetensi apa saja yang paling dibutuhkan untuk bekerja di PT Tirta Wijaya ini? Untuk saat ini hanya driver yang kosong ya untuk lowongan pekerjaannya, tapi untuk bagian lain belum ada. Belum dibutuhkan. Iya, belum dibutuhkan lebih tepatnya. Lalu dari mana biasanya sumber SDM diperoleh? Apakah lebih banyak dari internal karyawan lama, eksternal pencari kerja baru, atau kombinasi keduanya? Lebih banyak internal sih dari tekanan yang udah lama kan. Ya, Berarti dari rekomendasi karyawan Iya, lama, iya. harus dicari tahu buat maksudnya dari kesini betul. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir kak dari kita, yaitu menurut kakak apa sih langkah yang bisa dilakukan oleh PT ini ke depannya untuk pengelolaan SDM itu lebih efektif? Mungkin harus ada pelatihan khusus dan komunikasi yang baik sih supaya kinerjanya lebih efektif dan rapi. Terima kasih kak atas waktunya udah mau diwawancara sama kami. Cukup sekian dari kami untuk wawancara kali ini. Sekian dan Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil wawancara mengenai rekrutmen di PT Tirta Wijaya. untuk memenuhi mata kuliah MSDM dengan Bapak dosen sebagai pengampu, yaitu Bapak Aslam Mainur Widikdo, Dr. MM. Sebelum kami membaca presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Elsa Ramadana dengan NIM 4312401091. Perkenalkan, nama saya Wafadi Marianto dengan NIM 4312401038. Nama saya Gabriela Sabatini dengan NIM 4312401038. Nama saya Tera Widianti dengan NIM 4312401043. Baik, topik pertama adalah latar belakang. Kenapa topik rekrutmen penting bagi perusahaan dan UMKM? Rekrutmen merupakan proses penting dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan agar operasionalnya berjalan dengan efektif. Bagi PT Tirta Wijaya, proses rekrutmen yang efektif berpengaruh pada kinerja dan perkembangan bisnisnya. Dengan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, perusahaan perlu memiliki strategi rekrutmen yang tepat agar memperoleh karyawan yang kompeten dan berkomitmen.
Lalu tujuan wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih sistem rekrutmen dan pengelolaan SDM yang diterapkan oleh PT Tirta Wanajaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit profil singkat perusahaan yang kami wawancara. Perusahaan yang kami wawancara yaitu adalah PT Tirta Wanajaya yang bergerak di bidang industri bagian pengangkutan dan ekspedisi. Perusahaan ini telah berdiri pada tahun 1983 dengan jumlah seluruh karyawannya ada 86, yaitu 72 sopir, 10 karyawan kantor, dan 4 orang bengkel. Dan berikut ini adalah foto logo perusahaannya. Selanjutnya, tujuan wawancaranya untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen SDM dilakukan di PT Tirta Wanajaya. Lalu yang kedua, untuk mempelajari kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang terakhir, mengidentifikasi sumber perekrutan dan strategi pengelolaan SDM ke depannya. Next. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dan hasil wawancara yang telah kami lakukan kemarin. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan bisnis PT Tirta Wanajaya ini jika dikaitkan dengan kebutuhan SDM untuk menciptakan lowongan pekerjaan di sekitar daerah perusahaan tersebut? Lalu pertanyaan kedua, berapa banyak orang yang saat ini dibutuhkan atau lowongan kerja yang tersedia di PT Tirta Wanajaya ini? Untuk saat ini, lowongan pekerjaan yang kosong hanya di bagian driver sekitar 2-3 orang. Pertanyaan ketiga, keahlian atau kompetensi apa saja yang paling dibutuhkan untuk pekerjaan di UMK di PT Tirta Wanajaya ini? Untuk saat ini, keahlian yang dibutuhkan driver yang memiliki keahlian mengemudi yang berpengalaman dan memiliki SIM B2, dan untuk bagian lainnya sedang tidak diperlukan karena sudah penuh. Next. Lalu pertanyaan keempat, dari mana biasanya sumber PT Tirta Wanajaya diperoleh? Apakah lebih banyak dari internal, eksternal, atau kombinasi? PT Tirta Wanajaya masih merekrut karyawannya secara internal. Pertanyaan kelima, apa langkah yang bisa dilakukan agar pengelolaan SDM lebih efektif ke depannya? Yang penting ada pelatihan rutin dan komunikasi yang baik supaya kerja lebih rapi dan efektif. Next. Analisisnya, berdasarkan teori rekrutmen, perusahaan dapat menggunakan sumber internal dan eksternal. PT Tirta Wanajaya menerapkan rekrutmen internal. Proses ini biasanya dilakukan melalui promosi bagi karyawan yang berprestasi atau rotasi kerja ke posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Cara ini dianggap lebih efisien karena perusahaan sudah mengenal karakter, kinerja, dan loyalitas karyawan. Selain itu, rekrutmen internal juga dapat meningkatkan motivasi kerja karena memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang dan naik jabatan. Next. Selanjutnya ada saran, ide atau solusi dari kelompok 4. Itu yang pertama, perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk memperluas sumber rekrutmen. Yang kedua, itu perlu dibuat standar penilaian calon karyawan agar proses seleksi lebih objektif. Lalu yang terakhir itu perusahaan harus melakukan rekrutmen eksternal. Next. Dan yang terakhir kesimpulannya itu kebutuhan sumber daya manusia meningkatkan sering perkembangan bisnis. Lalu kompetensi utama itu kejujuran, keterampilan, teknis, dan komunikasi. Lalu sumber SDM itu kombinasi internal dan eksternal. Lalu yang terakhir perlu meningkatkan sistem pelatihan dan seleksi. baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.